Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di pertemuan ke-7 di mata kuliah basis data. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang query agregasi. Nah, kita langsung aja. Di sini tabelnya sama, yang tabel yang akan kita gunakan sama dengan tabel pada pertemuan ketiga ya, pada video saya sebelumnya. Nanti di sini saya kasih linknya video ketiga. Ini sama video yang kemarin, cuma bedanya di sini ada tambahan date sama long text. Kemudian tabel mata kuliah ini tabel nilai semesternya ini cuma ada tambahan di sini, saya tambah satu field lagi nilai. Jadi kalau nilainya 75 dapat grade-nya begitu. Ini masih sama seperti kemarin. Kemudian di sini query-nya sama ya. Ini query select. Ini kalau kita mau menampilkan data dari tabel mahasiswa. Kemudian yang ini kalau kita mau menampilkan tabel dari mahasiswa dengan memfilter name-nya berapa. Kemudian ini kalau kita mau menampilkan hanya field nama saja di mahasiswa. Ini saya kira sudah jelas, ya perlu saya praktekkan lagi. Ini tinggal teman-teman copy paste saja di query, di query builder-nya. Kemudian ini juga sama untuk tabel mata kuliah, sama saja, ini tabel mahasiswa, ini tabel mata kuliah. Ini kalau menampilkan dari tabel mata kuliah, terus kalau yang mata kuliah dengan filter metodenya, ini kalau menampilkan hanya nama beberapa field saja, dan ini yang terakhir ini nama field dan ada filternya di belakang. Kemudian ini query untuk merelasikan tabel, ini sama aja ya. Jadi kalau ini saya paste di Navigator, misalnya yang MySQL, pertemuan database-nya pertemuan 3, teman-teman bisa pakai. Kemudian ini untuk menampilkan semuanya, jadi ngerelasiin semua tabel jadi tampil. Kemudian ini juga sama, ini cuma ada field tertentunya saja. Oke, sama juga. Yang ini juga sama. Nah ini juga sama. Nah ini ada in. Hati-hati, ini ada harus tanda karakter. Oke, kita jalankan. Oke, juga seperti ini. Kemudian sama yang untuk Postgre juga sama. Cuma 3. Oke, sama. Seperti itu ya, sama ya, sintaknya sama. Jadi kalau untuk Postgre sama SQL itu sama, yang ini juga sama. Nah ini sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah sekarang fungsi agregasi. Nah, agregasi itu sebenarnya untuk menghitung nilai dari beberapa input. Agregasi biasanya itu ada tambahannya, ada having sama group by. Jadi itu tambahannya selain daripada where yang bisa kita pakai. Nah kita langsung contohnya. Di sini beberapa fungsi agregasi yang umum digunakan. Nah misalnya count ini tujuannya untuk menghitung jumlah baris. Jadi kalau kita pengen tahu dalam satu tabel itu jumlah barisnya berapa, kita gunakan fungsi ini. Kemudian sum. Nah sum ini untuk mengetahui jumlah dari nilai keseluruhan. Jadi misalnya kalau misalnya ada tabel nilai, nah dari setiap row itu dia akan menjumlah dari A sampai Z itu berapa. Itulah fungsinya sum. Kemudian max ini untuk mencari nilai tertinggi dari suatu kolom. Dan min sama kebalikannya. Dan average untuk mencari nilai rata-rata. Seperti itu. Nah ini contohnya. Ada fungsi count, max, min, average, dan sum. Kita coba di sini saya paste. Ini di Postgre ya. Ini saya akan menghitung berapa jumlah row yang ada pada tabel nilai semester. Nah ternyata jumlah row-nya ada 10. Di sini kita bisa kasih alias S jumlah baris. Nah itu kan dia lebih gampang. Terus kalau kita misalnya mau ada field tertentu juga, misalnya nilai,
atau name sama juga. Sini kita ganti jumlah baris nilai sama juga 10 juga seperti itu. Kemudian max, nah ini nilai max. Ini kita tampilkan datanya, misal data nilai semester. Nah nilai max itu dia akan mencari nilai tertinggi dari field nilai. Jadi misalnya di sini field nilai berapa paling tinggi? 90. Kita cek, oh ternyata 90 paling tinggi di sini, berarti benar. Kemudian nilai min. Nilai min di sini kita coba berarti nilai terkecil kan dari field nilai ya. Ini fieldnya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Min oke 54, kita cek 54. Ini kalau untuk sama tuh sama juga seperti itu. Ini max juga sama, itu sama. Oke. Kemudian min max average, ini untuk menjadi rata-rata average. Nah, jadi sini dia akan merata-ratakan ini dari sini sampai sini dia jumlah dulu terus rata-rata nilainya berapa. Jadi seperti itu. Kita kasih ambil saja jumlah rata-rata. Rata-rata. Ini ada error. Nggak boleh ada ini rata-rata. Tuh kan muncul 70,9. Di Postgres juga sama. Tuh kan, ini kelihatan 70,9. Kemudian ada sum, dia akan menjumlahkan semua nilainya. Ini sum, sini jumlah, itu kan sama 309. Yang di MySQL juga sama. Ya sama kan seperti itu. Nah itu dia contoh-contoh yang fungsi agregasi yang umum digunakan, ada count, max, min, average, dan sum. Itu contohnya, nanti bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Jadi ini bisa diganti-ganti fieldnya, hanya nilai yang integer. Dan kita masuk fungsi group by. Nah group by di sini sebenarnya fungsinya untuk mengelompokkan. Nah kita kasih contohnya seperti ini. Saya ingin menampilkan data dari nilai semester yang hanya dikelompokkan berdasarkan name. Misalnya, sintaknya select, nama kolom, from, nama tabel, terus group by dikelompokkan berdasarkan apa? Nama kolomnya misalnya name. Nah, kita contoh kasusnya ini, kita coba yang di MySQL, tuh kan? Nah berdasarkan name. Jadi dia akan menampilkan kalau misalnya di sini yang lain, misalnya nilai. Nah, juga akan seperti itu sama. Jadi dia akan mengelompokkan berdasarkan name. Jadi di sini name-nya ada berapa nih? Name-nya berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini enggak semuanya. Jadi dikelompokkan berdasarkan name saja. Dan nilai diambil dari nilai yang paling pertama. Begitu. Ini contoh aja. Oke, seperti itu. Kemudian sama di Postgres juga. Nah itu kan sama juga. Kemudian yang ini lain sama juga, itu kan sama. Yang kelas B sama juga seperti itu. Kemudian satu lagi having. Nah having ini sebenarnya fungsi tambahan. Kalau misalnya fungsi where itu tidak bisa digunakan, kita bisa pakai fungsi having. Jadi fungsi having ini beriringan sama group by. Jadi misal nih, saya mau menampilkan min sama nilai tertinggi dari min tersebut pada tabel nilai semester, kemudian dikelompokkan berdasarkan min. Kemudian saya tambahkan di sini having yang memiliki nilai max, yaitu lebih besar kurang dari 90. Kemudian di sini ini harus sama. Nah ya tadi saya lupa untuk milih ininya, jadi database-nya pasti kan 1,3. Dan sekarang
Nah, muncul seperti itu. Jadi dia akan memilih nilai tertinggi, terus dikelompokkan dulu berdasarkan name. Kemudian dia di sini akan having, dia akan ngecek yang nilai max-nya itu paling kurang dari 90, baru dia akan ambilin. Kalau saya taruh where di sini, pasti nggak akan bisa. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.